Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas soal tentang P3K, khususnya di pelamar khusus soal-soal SCT ya teman-teman semua. Yang belum ujian tetap semangat, kita coba raih dengan nilai-nilai tertinggi seperti teman-teman yang sudah ujian kemarin, yang testimoni-testimoni tentang kelas kami dan yang sudah membeli buku kami. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan yang belum attest nanti teman-teman semua bisa mendapatkan nilai seperti mereka di atas 600 ya. Ada yang 605, ada yang 616. Nah, kita semua jangan pantang menyerah, terus belajar, manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Oke, let's go, kita ke soal nomor 1 ya. Di sini teman-teman semua, di kelasnya seorang guru menyadari bahwa beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam membaca pemahaman dan menulis karangan. Di sini tentang literasi numerasi ya. Karena kemarin banyak banget yang request literasi numerasi, padahal literasi numerasi itu pernah saya bahas di part sebelumnya, tapi kita bahas lagi ya. Untuk teman-teman semua yang kemarin sudah testimoni yang literasi numerasi ada, silakan teman-teman semua tinggal simak ya untuk bagaimana trik jawab kalau misalnya ada soal-soal seperti itu. Guru tersebut ingin mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan literasi siswa dalam membaca dan menulis. Apakah A, memberikan latihan membaca dan menulis lebih kompleks sesuai tingkat kemampuan siswa? B, membentuk kelompok baca atau penulisan kecil untuk memfasilitasi diskusi dan kerjasama antar siswa? C, menggunakan buku dan materi bacaan yang sesuai dengan minat dan tingkat bacaan siswa? D, memberikan umpan balik konstruktif secara teratur untuk membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan dalam membaca dan menulis mereka? E, menciptakan proyek literasi berbasis komunitas yang melibatkan siswa dalam menulis untuk tujuan nyata. Di sini yang digarisbawahi teman-teman semua, seorang guru menjadi bahwa beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam membaca pemahaman dan menulis karangan. Berarti ada membaca dan menulis yang konfliknya ya. Jadi yang paling tepat adalah yang teman-teman semua, menciptakan proyek literasi berbasis komunitas yang melibatkan siswa dalam menulis untuk tujuan yang nyata. Jadi tujuan nyata itu adalah contextual learning-nya. Menciptakan proyek literasi berbasis komunitas adalah langkah konkret yang dapat diambil oleh guru untuk meningkatkan literasi siswa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini merupakan strategi yang paling efektif. Relevansi kontekstual. Lihat teman-teman ya, proses berbasis komunitas ini, proyek berbasis komunitas ini memberikan konteks yang nyata bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan literasi mereka. Menulis untuk tujuan yang relevan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman semua mendapatkan option yang memang ada dua yang benarnya, kemudian milihnya tuh sulit. Nah, lihat teman-teman semua, kalau misalkan di situ ada kata kolaborasi itu yang bisa kita pilih. Kemudian kalau misalkan ada kata contextual learning atau sesuatu nyata kepada peserta didik, itu pun akan kita pilih. Jadi yang mana yang paling positif yang akan kita pilih. Dan biasanya option itu tuh yang poin 5 itu biasanya adalah jawaban itu yang paling mendekati clue soalnya. Jadi hindari yang paling negatif kalau misalnya soalnya itu positif. Nah itu teman-teman semua bisa pilih, karena nanti teman-teman bisa dihadapkan dengan dua option jawaban yang memang hampir sama. Nah itu seperti itu. Jadi lebih lihat lagi kalau misalnya dua pilihan ganda itu hampir sama, lihat lagi clue soalnya yang ditanyakan apa. Biasanya teman-teman ada satu option yang melenceng jauh dari masalah di soal tersebut, seperti itu. Oke, nanti teman-teman coba latihan lagi ya. Kita ke soal nomor 2 nih. Guru memperhatikan bahwa beberapa siswa di kelasnya masih mengalami kesulitan dalam membaca. Beberapa siswa tampak kehilangan minat dalam membaca, dan guru ingin menciptakan strategi yang menarik untuk peningkatan literasi membaca di kalangan siswa kelas rendah. Oke, berarti ini literasi membacanya di siswa kelas rendah, berarti siswa SD kelas rendah ya, atau kelas bawah. A, membaca cerita bersama di kelas dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam membahas cerita. Boleh kita checklist dulu. B, menyediakan berbagai buku bacaan yang sesuai dengan tingkat bacaan siswa. Boleh. C, mengembangkan program buddy reading di mana siswa yang lebih mahir membaca dapat membantu siswa lainnya dalam membaca dan memahami teks. Good. D, mengadakan kegiatan membaca di luar ruangan atau kunjungan ke perpustakaan untuk menstimulasi minat membaca. Wah, ini opsinya malah tepat semua ya teman-teman ya. E, membuat sudut baca yang menarik di kelas dengan buku-buku berwarna dan tempat duduk yang nyaman. Good. Semuanya itu berharapan dengan ke siswa kelas rendah. Tapi ada satu jawaban yang memiliki poin paling tinggi teman-teman semua, yaitu C. Lihat di sini ya teman-teman ya. Mengembangkan program buddy reading dapat menjadi langkah efektif teman-teman untuk meningkatkan literasi membaca pada siswa kelas rendah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini merupakan strategi yang baik. Pertama adalah adanya kerjasama antar siswa. Di situ teman-teman yang mahir membaca dapat membantu siswa lainnya dalam membaca dan memahami teks. Siswa yang lebih mahir dapat memberikan dukungan kepada teman sekelasnya. Ini memiliki poin paling tinggi daripada yang lainnya.
Yang lainnya hanya program sendiri-sendiri, sedangkan yang C adalah programnya berkolaborasi. Nah, itu adalah salah satu poin pembeda. Jadi dalam option A sampai E itu pasti ada daya bedanya teman-teman semua. Nah, itu daya bedanya kita uji, kita lihat apakah daya beda itu sesuai dengan masalah soal enggak. Kalau masalah soal itu bisa teratasi dengan daya beda itu, maka kita akan pilih poin itu, karena option itu adalah option yang memiliki poin paling tinggi, seperti itu ya. Jadi teman-teman untuk siap sedia banyak ranjau-ranjau di soal-soal SCT-nya. Oke. Nah, teman-teman semua yang udah testimoni, mohon maaf kita belum bisa jawab satu-satu ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Teman-teman ada yang menonton ini sampai akhir, kemudian ebook sampai yang teman-teman semua menonton dari awal, part awal, dan itu kerja keras teman-teman semua. Jadi pastikan teman-teman bisa lulus sampai akhir mendapatkan SK. Amin. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 3 nih. Guru menyadari adanya variasi kemampuan menulis di antara siswa-siswanya. Beberapa siswa merasa kesulitan dalam menyampaikan ide secara tertulis, sementara yang lain memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam menulis. Guru ingin menciptakan strategi yang mendukung semua siswa dalam mengembangkan keterampilan literasi menulis mereka. Apakah memberikan waktu yang cukup untuk menulis di kelas dan mendukung siswa dalam mengembangkan ide mereka? B. Menyediakan berbagai jenis materi menulis seperti buku catatan, kertas, dan pensil berwarna. C. Mendorong siswa untuk bercerita secara lisan sebelum menuliskannya untuk membantu mereka mengorganisir ide. D. Memberikan umpan balik positif yang memotivasi mereka setiap usaha menulis siswa. E. Melibatkan siswa dalam kegiatan menulis berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dari sini teman-teman pasti sudah bisa mengira, karena di awal sudah diterangkan ya, yang akan kita pilih adalah pasti yang E. Karena apa? Karena melibatkan contextual learningnya, kehidupan sehari-hari mereka. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Walaupun A sampai D itu positif semua, tapi yang E ada daya bedanya, yaitu kehidupan sehari-hari yang relevan. Nah, teman-teman semua di sini lebih kepada kita meningkatkan menulis itu biasanya kalau misalkan siswa-siswa itu lebih enak, lebih bisa belajar dengan baik kalau misalkan dia dikaitkan dengan kehidupan nyata dia, karena itu yang berkaitan dengan kehidupannya. Jadi lebih gampang lagi dan lebih mengenal lagi di dalam diri siswa tersebut. Jadi option E ini adalah memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5, dengan melibatkan siswa dalam kegiatan menulis berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh guru untuk meningkatkan literasi kritis siswa di tingkat sekolah menengah? A. Mengintegrasikan literasi kritis ke dalam kurikulum dengan menciptakan tugas yang mendorong siswa menerapkan keterampilan literasi kritis mereka di berbagai mata pelajaran. B. Mendorong siswa untuk membaca berbagai jenis teks termasuk artikel, berita, jurnal ilmiah, dan fiksi kritis. C. Mengajarkan siswa tentang konsep literasi kritis seperti pengenalan bias, analisis argumen, dan evaluasi bukti. D. Membimbing diskusi kelas yang melibatkan siswa dalam berpikir kritis dan menyatakan pandangan mereka. E. Memberikan proyek penelitian yang memerlukan siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber. Good teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang A. Mengintegrasikan literasi kritis ke dalam kurikulum dengan menciptakan tugas yang mendorong. Nah teman-teman semua, membaca berbagai jenis teks dan mengajarkan konsep literasi kritis itu adalah salah satu bentuk guru. Itu adalah langkah konkretnya teman-teman semua. Langkah konkret guru yang diambil untuk meningkatkan literasi kritisnya. Biasanya teman-teman semua di dalam soalnya itu dan jawaban itu ada kesamaan. Misalkan dibahas tentang literasi kritis, maka opsinya ada literasi kritisnya. Nah, seperti itu biasanya kalau misalkan dari yang udah tuh seperti itu. Jadi teman-teman semua nanti boleh dicurigai di opsi-opsi mana yang memang ada kalimat atau kata yang sama dengan clue soalnya. Tapi tidak semuanya itu harus kita pilih. Biasanya clue soalnya pun nanti ada opsinya itu ada yang berbeda di ujung kalimatnya, suka ada yang berbeda. Jadi harap untuk bisa dibaca sampai akhir ya teman-teman, takutnya nanti di awalnya benar, ternyata di akhirnya negatif, seperti itu. Oke, teman-teman semangat, kita ke soal nomor 5 ya. Di soal nomor 6 ini, guru menyadari bahwa beberapa siswa di kelasnya masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan numerasi dan perhitungan. Beberapa siswa tampak kesulitan dalam memahami konsep matematika dasar dan mengaplikasikannya dalam situasi sehari-hari. Guru ingin menciptakan strategi yang dapat meningkatkan kemampuan numerasi dan perhitungan siswa secara menyeluruh. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Apakah menerapkan metode pengajaran yang melibatkan konsep matematika? Berarti ini numerasi ya, dalam aktivitas sehari-hari seperti berbelanja atau memasak. B. Menggunakan permainan matematika interaktif yang mendukung pengembangan keterampilan numerasi. C. Memberikan latihan numerasi secara berkala dan memberikan umpan balik positif untuk setiap usaha siswa.
D. Mengadakan pertandingan matematika antar kelas untuk memotivasi siswa dalam belajar numerasi. E. Merancang proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai aspek numerasi ke dalam konteks kehidupan nyata. Jelas teman-teman ya, yang paling tepat adalah yang E. Merancang proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai aspek ke dalam kehidupan nyata. Ini ada ada dua kalimat yang memang kita akan pilih. Ini adalah satu, ini adalah dua. Jadi 2 poin ini yang harus kita dari daya pemberatnya teman-teman semua. Sehingga option A ini adalah memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Langkah-langkah konkretnya lihat teman-teman semua. Di sini sudah jelas banget ada kolaboratif, berarti kan kita bekerja sama, itu sudah ada poin lebih. Kemudian ditambah lagi dengan konteks learning atau konteks kehidupan nyatanya. Jadi akan kita pilih adalah option E yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 7. Nah, ini lanjut ke soal punyanya Prof. Pelajar Pancasila ya, ini kalau nggak salah nih. Guru menyadari pentingnya membentuk karakter pelajar yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Beliau ingin menciptakan suasana pembelajaran yang merangsang refleksi, kritis, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari siswa. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh guru untuk membentuk profil pelajar yang memiliki pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila? A. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran. B. Mengadakan kegiatan ekskul yang mendukung pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. C. Mengaplikasikan nilai Pancasila melalui simulasi peran dan proyek kolaboratif di dalam kelas. Boleh teman-teman yang option C kita checklist dulu ya, karena ini menjadi saingan berat ya untuk jagoannya nih. D. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. E. Menyelenggarakan forum diskusi berkala tentang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya hampir benar teman-teman semua. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Langkah-langkah konkretnya adalah mengaplikasikan. Jadi mengaplikasikan itu mengimplementasikan langsung dalam kegiatan sehari-harinya nilai-nilai Pancasila melalui simulasi peran proyek. Nah, di mana dia konkretnya? Nih, simulasi dan peran proyek kolaboratif ini adalah peran langsung. Ini namanya implementasi langsung, konkret. Jadi langsung digunakan dalam kehidupan nyata atau dilaksanakan secara langsung. Jadi option C ini adalah opsi yang paling tepat, memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Jadi kita bisa lihat teman-teman semua, kalau misalkan di dalam soal itu dia mintanya langkah konkret, maka kita pilih option yang memang ada kegiatannya langsung. Lebih bagusnya adalah langsung di dalam programnya. Jadi nggak hanya canangan atau rencana jadwal saja, tapi udah langsung actionnya. Jadi pilih yang paling banyak proaktifnya, yang paling banyak actionnya, itu yang akan kita pilih sebagai poin paling tinggi teman-teman semua. Nah, teman-teman semua yang belum memiliki ebook yang 39 poin itu, ada videonya, ada trik jawabnya, ada materinya, silakan teman-teman semua untuk WM Inter aja ya di 087723317506. Alhamdulillah sudah banyak terbantukan dari ebooknya, dan teman-teman semua mendapatkan nilai tinggi di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman semua yang membeli ebooknya bisa lulus jadi P3K ya. Kita sekali lagi kita ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini teman-teman, guru ingin menjadikan pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi siswa dengan memperhatikan budaya masyarakat di sekitar sekolah. Beliau ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang menghormati keberagaman budaya dan memberikan pengalaman belajar yang autentik. Lihat ya teman-teman ya, yang autentik berarti yang autentik itu yang asli. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh guru untuk mengintegrasikan budaya masyarakat di sekitar sekolah ke dalam pembelajaran? Lihat teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang dia langsung mengarah kepada yang keasliannya, yaitu apa? Yang A, melibatkan tokohnya langsung, melibatkan tokoh masyarakat sebagai pembicara tamu, berarti hanya menghadirkan tokohnya ya. Kemudian yang B, mengadakan kegiatan field trip nih teman-teman ke tempat-tempat bersejarah. Ini langsung teman-teman, yang B ini adalah autentik, jadi langsung ke tempat sejarah tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang B, dia langsung mengadakan kegiatan field trip ke tempat-tempat bersejarah atau berbudaya di sekitar sekolahnya. Nah, ini adalah salah satunya teman-teman, kalau kita bisa langsung pilih option yang memang sudah ada clue soalnya, yaitu pengalaman belajar yang autentik seperti itu. Jadi optionnya adalah yang B yang memiliki poin paling tinggi, tempat-tempat bersejarah atau berbudaya di sekitar sekolah atau field trip memungkinkan siswa mengalami budaya lokal secara langsung, memperkaya pemahaman mereka tentang warisan budaya di sekitarnya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B, mengadakan kegiatan field trip ke tempat-tempat bersejarah atau berbudaya di sekolahnya. Oke, lanjut lagi teman-teman, ya kita ke soal nomor 9. Anda sebagai guru di sebuah sekolah dengan siswa yang memiliki beragam gaya belajar. Nah, ini tentang gaya belajar siswa sesuai dengan medianya ya teman. Salah satu siswa tampak lebih responsif. Ini banyak banget teman-teman yang ditanyakan tentang studi kasus. Jadi teman-teman wajib untuk memperhatikan sampai akhir ya. Dan nanti teman-teman ulang-ulang terus sampai kelihatan bagaimana cara teknik jawabnya.
salah satu siswa tampak lebih responsif terhadap pembelajaran melalui media visual. Nah, berarti visual berarti dia adalah gaya belajar yang berbeda lagi nih. Sementara siswa lainnya lebih suka belajar melalui audio, berarti kan dia adalah auditory. Nah, bagaimana Anda akan menyusun strategi penggunaan media ajar yang mendukung berbagai gaya belajar siswa? A. Mengandalkan satu jenis media ajar, jelas ini nggak akan kita pilih. B. Menyusun materi pembelajaran dalam bentuk yang mencakup baik elemen visual maupun audio, boleh kita checklist dulu. C. Hanya menggunakan media visual, ini tidak akan kita pilih. D. Mengharapkan siswa menyesuaikan diri dengan media ajar yang diadopsi di kelas, ini nggak akan kita pilih. E. Meminta siswa untuk membawa media pembelajaran, apalagi ini teman-teman, ini bukan tugasnya seorang siswa. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Pilihan ini mencerminkan kesadaran akan beragaman gaya belajar siswa dan usaha untuk membuat pembelajaran lebih inklusif. Dengan menyediakan berbagai jenis media ajar, di sini sudah ada teman-teman semua, menyusun materi pembelajaran dalam bentuk yang mencakup baik elemen visual maupun audio, karena di dalam kelasnya ada yang visual, ada yang auditory, seperti itu. Jadi Anda memungkinkan siswa untuk memilih cara terbaik bagi mereka untuk memahami dan menyerap informasinya, seperti itu. Good, teman-teman pasti bisa untuk menjawab soal-soal SCT ini karena teman-teman sudah dibekali pembelajaran yang lama ya. Dan alhamdulillah teman-teman semua yang menonton video ini, channel ini, alhamdulillah responnya positif, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang belum ujian mendapatkan nilai paling tinggi di sesinya dan di kabupaten kotanya masing-masing. Amin. Let's go, kita ke soal nomor 10 ya. Anda adalah guru di sekolah yang mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Salah satu siswa di kelas Anda cenderung lebih suka belajar secara individu dan tidak terlalu aktif dalam kerja kelompok. Bagaimana Anda akan mendukung siswa tersebut agar tetap terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek? A. Menugaskan siswa untuk bekerja sendiri pada proyeknya dan tidak memperhatikan kerja kelompok, jelas kita langsung delete. Yang B. Membuat kelompok khusus untuk siswa tersebut yang memungkinkannya bekerja lebih mandiri, ini kan kita pilih. C. Memaksa, apalagi ini, menjadikan pilihan untuk siswa antara bekerja sendiri atau dalam kelompok, mengabaikan preferensi. Ini kita delete semua ya teman-teman ya. Nah, saya akan memberikan jawaban ini teman-teman semua. Di dalam sebuah option itu bisa menjadi option yang salah semua atau yang tidak tepat semua. Tapi jelas kita tetap harus pilih teman-teman semua yang sedikit salahnya daripada option yang lainnya. Nah, ketika kita sudah delete semua, nah kita akan pilih satu teman-teman yang sedikit salahnya. Kalau misalkan benarnya nggak bisa ya banyak, berarti kita akan pilih sedikit salahnya teman-teman semua. Di sini pembelajaran berbasis proyek. Salah satu siswa di kelas Anda cenderung lebih suka belajar secara individu dan tidak terlalu aktif dalam kerja kelompok. Sini clue soalnya teman-teman semua. Cenderung lebih suka belajar secara individu dan tidak terlalu aktif dalam kerja kelompok. Jadi option yang paling tepat atau misalkan yang sedikit salahnya adalah yang D, menyediakan pilihan untuk siswa antara bekerja sendiri atau dalam kelompok. Padahal di sini kita sudah cancel semua karena semuanya itu memiliki poinnya menurut kita itu rendah-rendah yang tidak sesuai. Tapi ketika kita baca lagi dari A ke E, ternyata yang paling sedikit salahnya adalah yang D, menyediakan pilihan untuk siswa antara bekerja sendiri atau kelompok. Option D ini adalah menawarkan ya teman-teman ya. Ini adalah menawarkan treatment kepada siswa tersebut. Nah, pilihan ini mencerminkan pendekatan yang memahami kebutuhan individual siswa dan memberikan mereka kontrol atas cara mereka ingin belajar. Dalam pembelajaran berbasis proyek, memberikan pilihan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi option D ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi, itu poin 5 daripada option-option yang lainnya. Bisa jadi option-option yang lainnya itu tidak banyak membantu penyelesaian konflik. Jadi kita akan pilih option yang memang ketika kita pilih itu tidak ada konflik lanjutan lagi atau melebar konfliknya, seperti itu. Nah, teman-teman semua tetap semangat terus belajar, dan teman-teman semua mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang paling tinggi di sesinya dan paling tinggi di daerahnya masing-masing. Dan semua jangan lupa ya untuk pesan e-booknya di Mintera di 087723317506. Alhamdulillah sudah banyak terbantukan dalam e-book ini. Mudah-mudahan ini tertular ke teman-teman semua mendapatkan nilai di atas 600 semua. Amin. Dan semua jangan lupa ya di like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman guru yang lainnya. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Penting untuk jaga kesehatan juga. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kemudian yang membagikan video ini, yang menonton video ini, yang subscribe video ini, semuanya bisa lulus jadi ASN P3 kami. Jangan lupa dibagikan ya. Semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Nanti kita akan lagi di soal berikutnya. Dadah.